Naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan setelah Bapak Presiden harusnya surat itu udah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR, ya mungkin setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum. Kita menargetkan itu bisa di Oktober, tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR. Ya semoga ini nanti semangatnya masih sama, dan saya yakin pasti. Kaitan dengan itu, maka ada penambahan pemain tentunya di satu lini saja, di lini serang kita. Ini buntut dari cederanya striker andalan kita Ole Romeni ketika ikut di Piala Presiden, pasti sudah tahu lah teman-teman. Ya, dihajar oleh salah satu pemain dari Arema Malang, Paulinho Moseli. Pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Jadi Erling Haaland resmi diamankan Menpora. Dokumen naturalisasi buka jalan ke timnas, siap gempur pertahanan lawan di putaran 4. Kabar yang selama ini hanya beredar sebagai isu akhirnya menjadi kenyataan. Erling Haaland, mesin gol asal Norwegia yang kini menjadi bintang Manchester City, resmi diamankan prosesnya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Dokumen naturalisasi yang sebelumnya menimbulkan tanda tanya kini terbuka lebar, memberi jalan bagi striker kelas dunia itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah besar ini bukan hanya sekadar administrasi hukum, melainkan sebuah terobosan yang mengubah wajah sepak bola nasional. Dengan kehadiran Haaland, Indonesia kini punya senjata paling menakutkan untuk menghadapi putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak isu naturalisasi Erling Haaland pertama kali mencuat, publik sempat tak percaya. Bagaimana mungkin seorang striker dengan label bintang global mau membela Indonesia? Namun, langkah-langkah konkret terus diperlihatkan PSSI, Menpora, hingga pemerintah. Tahap demi tahap dilalui, pendekatan personal melalui jalur keluarga keturunan, koordinasi dengan klub dan federasi agar tak ada masalah kontrak, proses hukum dan administratif melalui DPR, Kemenkumham, hingga akhirnya dokumen itu masuk ke Kemenpora. Kini, titik terang itu sudah jelas. Menpora mengonfirmasi bahwa dokumen Haaland telah diamankan. Artinya, tak ada lagi penghalang besar bagi sang bomber untuk mengenakan jersey Garuda. Di Eropa, nama Haaland sudah menjadi legenda muda. Usianya baru 25 tahun, namun koleksi golnya sudah melampaui banyak striker senior. Ia menjadi bagian penting dalam keberhasilan Manchester City menjuarai Liga Inggris dan Liga Champions. Namun kini, dunia akan melihat sisi lain Haaland, bukan hanya sebagai ikon Etihad Stadium, tetapi juga sebagai penggawa merah putih. Transformasi ini adalah kabar yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Indonesia, yang selama ini dikenal dengan semangat dan bakat lokal, kini punya monster kotak penalti yang pernah ditakuti oleh bek-bek kelas dunia. Putaran 4 kualifikasi Piala Dunia adalah tahap paling krusial. Disinilah hanya tim-tim terkuat yang bertahan. Indonesia harus menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, hingga Arab Saudi. Di atas kertas, Garuda sering dipandang sebagai underdog. Namun, situasi berubah drastis begitu nama Erling Haaland masuk daftar skuad. Tak ada lagi alasan meremehkan. Haaland siap menjadi ujung tombak yang menembus rapatnya pertahanan lawan. Dengan kekuatan fisik, kecepatan, dan insting mencetak gol, ia akan jadi momok baru di Asia. Kehadiran Haaland membuka peluang bagi pelatih timnas untuk meracik taktik baru. Selama ini, Garuda dikenal mengandalkan kecepatan sayap dan pressing tinggi. Namun, seringkali lini depan kesulitan mengonversi peluang menjadi gol. Dengan Haaland, strategi berubah. Formasi 4-2-3-1, Haaland jadi target man utama, menerima suplai dari sayap cepat. Formasi 4-4-2, berduet dengan striker lain seperti Ole Romeni atau pemain lokal yang punya pergerakan lincah. Opsi bola mati, setiap tendangan bebas atau sepak pojok kini punya potensi besar, karena Haaland dikenal piawai duel udara.
Bisa dipastikan, lawan akan kesulitan menentukan fokus. Menjaga rapat pertahanan pun tak menjamin aman jika ada pemain seperti Haaland. Kehadiran Haaland tidak hanya memberi keuntungan di lapangan, tetapi juga membawa standar baru bagi pemain Indonesia. Disiplin latihan, Haaland dikenal ketat menjaga pola makan, istirahat, dan latihan tambahan. Mental juara, pengalaman menghadapi tekanan di final Liga Champions akan menular ke rekan setimnya. Motivasi, pemain muda lokal akan belajar langsung dari sosok striker kelas dunia, yang bisa mempercepat perkembangan mereka. Dengan kata lain, naturalisasi Haaland bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia.